Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Gini, saya tuh ketika diminta sama teman-teman UM Surabaya ini agak seneng karena temanya lagi cocok dengan yang pengen aku omongin gitu. Jadi emang hal ini yang pengen aku omongin di 2021 gitu. Cuman belum ada yang ngajak dan kebetulan kalau mau bikin sendiri agak nanti agak males-malesan dulu gitu. Nah, kebetulan ada yang ngajak nih. Akhirnya oke lah kita ngobrolin masalah itu karena banyak juga yang DM, yang WA kalau selalu nanya gimana. Terutama nih, aku tak bacain aja nih pertanyaan di WA ya. Oke. Iya, Kak. Yang nanya mengait gimana nih apa hubungannya matematika dengan Islam. Kemudian nanya gimana apa namanya kalau materi ini dalam Islam tuh gimana gitu dan lain sebagainya. Hubungannya apa, integrasinya gimana. Bahkan pertanyaannya itu agak detail sebenarnya. Bentar, belum ketemu. Oke. Kemarin belum lama sih. Thursday itu kapan ya? Eh, Kemarin Selasa ya, Selasa. Jadi sampai pertanyaannya itu adanya gimana, ada nggak sih integrasi atau korelasi matematika dengan keagamaan kepada orang, gimana cara jelasinnya kepada orang non Islam gitu, bahwa Hmm. ada integrasi dan korelasi antara matematika dengan Islam. Bahkan ada yang curhat gini, bahwa temennya itu nggak setuju kalau kemudian matematika dianggap penting gitu dalam Islam gitu. Hmm. Karena karena Al-Qur'an itu kata dia, kata temannya ya, temannya yang WA saya ini, Al-Qur'an itu sumber dari segala ilmu dan Al-Qur'an itu berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu lebih penting daripada matematika. Nah, itu ada anggapan kayak gitu. Nah, ini Hmm. kadang-kadang ya, kadang-kadang kalau perbandingan itu sih buat aku sih nggak apple to apple banget gitu, karena membandingkan agak apa namanya bahasa Arab dengan matematika, di mana bahasa Arab itu fardunya ain bagi setiap muslim. Nah, matematika ini fardunya fardu kifayah gitu loh. Jadi kalaupun sudah ada yang ahli matematika untuk mengembangkan ilmu matematika di dalam Islam ini, ya itu sudah gugur kewajibannya yang lain, yang fardu ain dan fardu kifayah ini kan agak agak berbeda gitu, walaupun sama-sama wajib gitu. Nah, Iya. kalau kemudian kita ngomongin lagi tentang matematika Islam, pasti kebanyakan menganggap bahwa postingan-postingan ngaji matematika itu adalah matematika Islam. Sebenarnya, dan walaupun sebenarnya ngaji matematika sendiri nggak pernah ngomong begitu gitu. Nah, ini nggak pernah ngomong begitu, bahwa itu adalah matematika Islam, enggak gitu. Karena nanti kita terlalu persempit gitu, mempersempit ruang matematika. Karena mathematics is mathematics gitu loh. Matematika ya matematika seperti apa yang kemudian kita tahu, yang hitung-hitung juga. Kalau kita baca bukunya matematikawan muslim aja misalkan, kayak Al-Khwarizmi, kitab Al-Jabar wal Muqabalahnya Al-Khwarizmi, itu juga bahas tentang rumus-rumus di situ, itu bahas tentang aljabar gitu. Jadi nggak ngebahas tentang bagaimana ya integrasi matematika dengan apa namanya, kalau konsep kayak begini tuh kayak apa gitu. Nah, cuman yang dilakukan ngaji matematika ini adalah eh, kita mencoba mendekatkan matematika itu kepada banyak orang yang kemudian merasa matematika ini ilmu ilmu gaib yang jauh banget gitu loh dari kemampuan manusia gitu. Kita kerasa kadang matematika itu ya cuma ngitung-ngitung doang gitu, Iya. padahal Betul, sebetulnya Kak. memang tidak. Nah, iya kan? Kita kalau dari Hmm. SD sampai sampai kuliah bahkan itu ya matematikanya hitung-hitungan, sampai kadang-kadang kalau kita terutama kuliah ya lihat matematika yang nggak ada angkanya aja udah kayaknya bukan matematika deh gitu. Padahal ya mungkin itu matematika gitu. Apalagi nanti kalau ada filsafat matematika, pembahasannya itu lebih lebih ini lagi kan, lebih detail lagi pembahasan tentang matematika, sejarahnya matematika kayak apa gitu. Nah, yang dilakukan ngaji matematika itu adalah mengambil sisi filosofis aja, di mana belum tentu benar secara hakikatnya itu belum tentu hakikatnya nggak seperti itu gitu. Cuma kita ngambil dari sisi filosofisnya aja. Contoh misalkan, kalau pernah dengar, aku tuh pernah dengar dan bahkan bikin tulisan tentang gaharu, di mana aku dengar pertama kali itu dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana beliau menyampaikan, menghikmahkan adanya pohon gaharu sehingga kita bisa ngambil inspirasi dari pohon gaharu yang wangi, yang ketika di seset justru mengharum apa namanya, mengeluarkan bau harum dan lain sebagainya, sehingga kita sebagai manusia harus coba deh niru yang kayak begitu. Jadi kalau walaupun disakiti tetap bisa memberikan yang terbaik gitu. Nah, apakah pohon gaharu itu kalau di ini memang seperti itu maksudnya? Kan enggak juga, secara hakikat ya dia pohon gitu. Bukan kemudian macam seperti apa gitu. Cuman kita bisa mengambil hikmah.
atau ngambil semacam filosofi dalam keadaan yang seperti itu gitu. Nah, itu juga dilakukan ngaji matematika untuk mengaitkan itu konsep-konsep matematika terhadap bikin quotes dan lain sebagainya. Kayak kita bikin quotes kan dengan keadaan yang sehari-hari kita kan, kita ketemu sama apa misalkan hidup itu kayak naik gunung gitu ya, capek-capek dulu terus sampai di atas, wah kita bisa melihat keindahan yang luas gitu. Nah itu ya kita ngambil hikmah aja dari sebuah perjalanan gitu. Nah itu yang kemudian coba dilakukan ngaji matematika supaya mencoba matematika itu dekat dengan apa namanya orang kita. gitu, dengan orang-orang kebanyakan. Nah makanya kalau ditanya tujuannya ngaji matematika itu apa, ngaji matematika nggak pernah bikin, saya sih nggak pernah bikin tujuan untuk bikin orang pinter matematika, enggak, malah ya itu nanti tugasnya bapak ibu guru lah, itu tugasnya yang lainnya saja lah. Tapi aku mencoba untuk buat orang itu minat terhadap matematika. Nah ada kesalahpahaman bahwa disebutkan ngaji matematika ini mengaitkan antara matematika dengan Islam. Nggak selalu sih sebetulnya, walaupun memang kalau ada hikmah yang bisa kita ambil secara Islami, kenapa enggak? Karena secara kalau filosofis itu saya pernah diingetin sama Prof. Hadi Susanto, itu yang sering juga ngisi di ngaji matematika, itu adalah gini, beliau pernah WA, kalau menghikmahkan matematika itu yang biasa-biasa aja, jangan sampai kebablasan. Kenapa? Karena nanti kalau sampai kebablasan jatuhnya kepada cocokologi. Nah, kalau kita search misalkan matematika Islam di Google, itu banyak yang apa namanya? Banyak yang ini munculnya adalah tentang numerologi. Bagaimana mengaitkan angka 19 biasanya. Angka 19 itu dengan apa namanya? Dengan Al-Qur'an. Bagaimana Al-Qur'an bismillah itu apa namanya, jumlahnya 19, dicoba deh. Basmalah itu ada 19 huruf gitu ya. Terus namanya Pak Fahmi Basya. Nah, dicari bukunya Matematika Islam, menarik sih sebetulnya kalau kita lihat. 19 bismillah itu 19 huruf. Bagaimana kemudian angka 19 itu sangat erat sekali dengan Al-Qur'an gitu. Nah, cuman kemudian surat di dalam Al-Qur'an kata beliau itu adalah jumlahnya kelipatan 19, yang mana kita tahu 114 surat kan, itu kalau kita bagi 19 kan ketemunya 6, artinya itu kelipatan 19 itu jumlah. Berarti Al-Quran ini dekat sekali dengan angka 19 gitu. Nah kemudian jumlah huruf di dalam Al-Quran pun itu kelipatan 19 kata beliau. Kalau kita lihat yang 3003 berapa sih yang ini yang banyak terkenal itu 3000. Terus yang gampang diapal itu loh. Nah ternyata kemudian dikritisi kan. Yang kemudian dikritisi ternyata sekitar 330.733 menurut Prof. Fahmi Basya ini. Yang kemudian kalau kita bagi 19 itu habis dibagi. Artinya jumlah huruf ya. Jumlah huruf dalam Al-Quran itu adalah kelipatan 19 ternyata. Dan walaupun surat 9 atau bah itu tanpa basmalah, tapi jumlah basmalah tetap sejumlah suratnya, karena ada satu surat yang ada basmalahnya 2 kali kalau nggak salah, di tengah-tengah ininya suratnya itu ada yang ada basmalahnya itu tetap 19. Jadi bagaimana hubungan angka 19 itu erat sekali dengan Al-Quran. Nah, tapi pertanyaannya, apakah seperti itu matematika Islam? Hanya itu seperti itu matematika Islam yang kemudian disebut sebagai numerologi aja gitu. Nah kalau kita lihat track recordnya, misalkan di Amerika itu ada namanya Rosyad Khalifah. Rosyad Khalifah ini juga meneliti tentang angka 9 pada Al-Quran. Tapi masalahnya dia bikin, kalau Pak Fahmi Basya itu ada 4 poin tadi, yang itu masih oke lah ya, masih oke. Nah cuman kalau yang Rosyad Khalifah ini, dia bikin banyak banget poin, yang akhirnya dia terjebak sendiri pada numerologi yang dia bikin. Yang sampai akhirnya dia bikin Al-Quran sendiri. Nah ini kan udah ini ya, udah sangat sesat sekali gitu, udah bikin Al-Quran sendiri yang kemudian justru syahadatnya supaya tetap pada term 19 gitu maksudnya. Nah dia bikin syahadatnya itu asyhadu alla ilaha illallah gitu kalau nggak salah. Yang kemudian menghilangkan Muhammadur Rasulullahnya itu gitu. Nah ini agak Al-Qur'annya udah agak berbeda lagi. Dia bikin baru sebagaimana nanti supaya angka 19 ini tetap terjaga gitu. Nah akhirnya dia ya karena tidak mau ininya kan, teorinya 19 ini apa namanya terpatahkan gitu ya, akhirnya dia
ini bikin Al-Quran sendiri yang kemudian justru ini menjadi kesesatan gitu loh. Nah ini kita juga bisa terus saja Rasyad Khalifah itu juga apa namanya termasuk sesat itu beliau di Amerika karena nanti ngubah Al-Quran juga akhirnya. Nah kalau kita hanya terjebak pada di situ aja, nah saya kira kita nggak bisa menyebut matematika Islam itu hanya terjebak di situ saja. Misalkan kemarin kayak ada yang nanya, konsep tak hingga itu di dalam Al-Quran itu kayak apa ya? Nah, konsep tak hingga itu gimana ya di dalam Islam? Ada nggak korelasinya? Ya kalau mau kita hubung-hubungkan, dalam tanda kutip hubung-hubungkan ya, bukan kemudian memang ada hubungannya, ya mungkin bisa aja kita mengambil sisi filosofisnya gitu. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ada, apakah kemudian bisa kita sebut tidak ada, apa namanya, matematika itu tidak sesuai dengan Islam misalkan, karena memang tidak ada di dalam Islam gitu, hal yang kayak begitu. Kan nggak bisa juga nyebutnya yang kayak begitu. Nah maka kalau kita nyebut term matematika Islam itu lebih bagus dan lebih layak kalau kita kaitkan bagaimana perkembangan sains dan ilmu pengetahuan dimasuk di dalamnya adalah matematika itu kepada perkembangan matematika dalam peradaban Islam. Yang peradaban Islam itu sangat luar biasa, yang kemudian terkenal sangat luar biasa sampai muncul namanya Al-Khwarizmi, ada Al-Kindi, ada Umar Khayyam. Wah, Umar Khayyam ini menarik lagi kan, dia kombinasi yang luar biasa antara penyair, sastrawan sama matematikawan. Ini biasanya kalau orang pinter sastra nggak mungkin pinter matematika katanya gitu katanya. Orang yang pinter matematika nggak mungkin pinter sastra katanya kan gitu ya. Ternyata Umar Khayyam bisa gitu. Nah Al-Khwarizmi, Al-Kindi, Umar Khayyam, nanti kita bisa Abu Suja, kemudian ada Abdul Hamid Ibnu Turk, ada siapa lagi, beberapa ilmuwan-ilmuwan Muslim lainnya gitu. Itu banyak mengeluarkan apa namanya teori-teori baru di dalam Islam. Kalau kita lihat misalkan, karena kalau kita terjebak pada filosofi saja, walaupun itu saya nggak mengatakan itu salah ya, tapi bisa jadi itu bisa benar karena dalam jurnalnya Pak siapa ini, jurnalnya Pak Anjar Purba Asmara itu memang ada metodologinya untuk menjelaskan sesuatu secara filosofis. Jadi analisis teknis analisis isi, ada teknis analisis dengan pendekatan filosofis itu ada gitu. Metodologinya itu ada. Nah, tapi kalau kita hanya berkutat pada itu aja gitu ya, itu akan menjadikan apa ya? Matematika itu tidak begitu berguna dalam hidup kita. Kayak zaman Yunani kuno misalkan. Di zaman Yunani kuno itu matematika lebih banyak dinikmati sebagai kekayaan, sebagai apa ya, dari sisi filosofisnya aja, walaupun perkembangan dalam matematika Yunani kuno itu bisa sampai menemukan nilai pi lebih dari beberapa angka di belakang koma gitu. Cuman ketika dihadapkan pada permasalahan potongan kerucut ya, apa sih itu namanya ya, potongan kerucut gitu, nah itu agak bingung gimana ini mau memecahkan permasalahannya kayak begini gitu. Nah itu kan karena terlalu berkutat pada filosofisnya saja. Nah, sedangkan di sisi lain kita bisa lihat ada perkembangan aritmetika Hindia yang itu udah banyak terkenal tuh. Aritmetika Hindia sudah banyak terkenal di masa-masa itu gitu. Nah, kemudian ada Al-Khwarizmi ini muncul nih, Al-Khwarizmi mencoba mengawinkan antara matematika Yunani kuno dengan aritmetika Hindia, kemudian muncullah aljabar yang kita kenal dengan sekarang bukunya ini aku punya ya, ini terjemahan Indonesia, bisa deh dicari terjemahan Indonesia. Dan kalau dibuka ya hitung-hitungan juga gitu tentang penuh angka ya Kak. Nih tentang penjelasan Rosdi Rashid ya, tentang sebagaimana pada studi kasus sebelumnya harta wasiat adalah X gitu dan lain sebagainya, ada gitu ya, hitung-hitungan juga gitu, nggak kemudian quotes-quotesan doang gitu maksudnya. Nah, lebih-lebih daripada itu, Al-Khwarizmi kan kemudian memunculkan adanya algoritma yang di dunia sekarang justru sangat berguna sekali. Nah, makanya Prof. Ahmi Amhar itu menyebutkan aljabar itu adalah penghubung dua peradaban masa lalu waktu itu. Nah, kemudian menghubungkan dengan era digital sekarang ini. Wah, itu sangat luar biasa sekali pemikiran-pemikiran Al-Khwarizmi. Kemudian Al-Kindi itu yang kemarin juga kita bahas di IG-nya Ngaji Matematika tuh. Al-Kindi tentang kriptografi, bagaimana kemudian ilmu persandian di dalam persandian yang sangat luar biasa itu, yang dulunya mungkin sangat sederhana,
konon kabarnya kalau satu artikel yang saya pernah baca, serial Sherlock Holmes itu juga pernah menggunakan kriptografinya Al-Kindi. Terus serial Conan, nah itu juga pernah menggunakan teorinya Al-Kindi untuk memecahkan sebuah permasalahan dalam hal detektifan ini gitu loh. Nah, ini kriptografi. Kriptografi itu ilmu persandian. Nah, ilmu persandian itu biasanya ada satu teks yang kemudian dibuat sedemikian rupa dengan kode-kode sandi tertentu gitu ya. Nah, ini yang kemudian kode-kode sandi ini yang nanti diacak. Nah, nanti kalau kita ada satu kode kesepakatan antara penerima dengan pengirim gitu. Jadi nanti bisa nyambung nih, bisa baca dia yang pengirimnya bisa bikin, dan penerimanya bisa baca dengan baik. Jadi kalaupun nanti pesan ini nggak sampai ke seseorang gitu ya, maksudnya berada dirampas orang misalkan gitu ya, itu orang ketiga gitu orang ya, ini nggak bisa baca. Nggak ngerti nih, orang ini nggak ngerti gitu. Ini apaan nih pesan gini, tidak ini sampah doang kan, buang gitu. Walaupun pesannya nggak sampai, paling nggak bocor ke orang lain gitu. Nah ini ilmu persandian kriptografinya Al-Kindi. Al-Kindi kemudian menyempurnakan beberapa hal di dalam kriptografi sampai kemudian ilmu ini kalau zaman sekarang kayaknya ada deh. Kita kenal dengan analisis frekuensi. Nah, itu ilmunya Al-Kindi tuh, analisis frekuensi dengan kriptografinya. Buat apa? Buat apa yang kayak begitu dipakai? Ya itu dipakai masih sampai sekarang tuh dengan NASA. Jadi bahkan kabarnya NSA ding ya. NSA apa NASA? Pokoknya ada satu badan intelijen di Amerika deh. Apa namanya? NSA apa NASA ya? NSA ya, NSA. NASA itu kan astronomi ya. NSA atau apalah namanya itu ya. Akhirnya kemudian intelijen itu kemudian mempekerjakan banyak matematikawan tuh untuk melihat pola percakapan yang ada di internet gitu ya, sehingga untuk menemukan satu kode tertentu. Nah, kita kan juga sebenarnya banyak masih pakai yang kayak begitu. Kalau kita bahas tentang sosial media, nanti kan kita juga membahas apa sih yang dibahas di sosial media. Kemudian kata paling banyak yang muncul di sosial media itu apa, kemudian kita ada pengolahannya sendiri dan lain sebagainya. Berguna juga nanti pada PIN ATM atau password di HP kita. Atau kalau saya nyebutnya sekarang itu yang lebih keren adalah kriptografinya Al-Kindi itu berkembang kemudian diterapkan pada enkripsi. Nah, kalau di WA itu ya, walaupun WA jadi lagi ada ke ini ya, ada enkripsi end to end. Nah, enkripsi itu metodenya Al-Kindi yang kemudian semakin dikembangkan kembali ke zaman-zaman sekarang gitu. Nah, ini perkembangan matematika dalam peradaban Islam yang luar biasa. Makanya disebutkan peradaban Islam itu menginspirasi peradaban-peradaban lain gitu. Jadi kita itu berhutang budi banyak gitu dalam peradaban matematika di masa peradaban Islam ini. Muncul banyak kok, nanti ada Umar Khayyam, ada termasuk nanti Umar Khayyam ini adalah penemu solusi persamaan pangkat 3 itu yang kemudian membuka jalan ilmuwan abad 20 termasuk Einstein itu menemukan teori relativitas. Awalnya dari Umar Khayyam ini yang kemudian dengan penemuan solusi persamaan kubik. Nanti coba di search lagi detailnya ya, karena agak-agak samar di sini. Nah, itulah kemudian, dan cikal bakal inilah kemudian yang bisa menyebabkan kita bisa menghitung sebuah jarak tidak hanya pada bidang datar, tapi bisa dipakai dalam jarak bidang lengkung, yaitu bidang bola misalkan. Maka muncullah nanti trigonometri bola, yang dimana trigonometri bola ini kita pakai terus trigonometri bola, walaupun secara kita tinggal nerima hasilnya sih, nggak ngitung-ngitungnya gitu. Dengan untuk apa? Untuk menentukan arah kiblat, kemana arah kiblat kita misalkan. Nah, itu bisa dihitung pakai trigonometri bola karena kita sudah bisa ngitung dalam bidang-bidang lengkung gitu. Nah, karena bumi ini kan bulat ya, kecuali buat Anda orang-orang aneh yang mengaku bahwa bumi itu datar, mohon maaf nih, gitu ya, karena kita selama ini ngitung itu pakai trigonometri bola, artinya bidangnya bidang lengkung bukan bidang datar. Nah, itu bisa digunakan untuk ngitung. Biasanya titik bujur, titik
apa nasi bujur sama lintang ya, bujur sama lintang dari Ka'bah itu berapa, kemudian dari kutub utara, atas itu kutub utara ya, kutub utara gitu ya, kemudian ditarik garis, kemudian posisi kita di mana nih, posisi kita di mana, bujur lintangnya berapa, nah nanti kan bentuk segitiga tuh dihubungkan ke Ka'bah dan dihubungkan ke utara, kutub utara, nanti kan bentuk segitiga tuh, nah bentuk segitiga, nah nanti dihitung tuh, jadi kita nanti apa namanya, arah kiblatnya ke berapa derajat miringnya. Nah itu bisa ada perhitungannya, walaupun aku sendiri nggak ngerti ya detailnya kayak apa. Cuman secara umum kayaknya kayak begitu gitu. Nah ini Umar Khayyam juga melakukan hal tersebut gitu. Nah artinya perkembangan peradaban Islam itu sangat luar biasa. Banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim muncul di sana, yang kemudian terutama pada masa Khilafah Abbasiyah. Nah ini kalau Al-Khwarizmi sendiri hidup di masa Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ini seorang khalifah yang walaupun sih sebenarnya beliau ini agak keras terhadap para ulama, karena beliau ini termasuk apa namanya, di samping beliau punya paham Mu'tazilah yang kemudian ditentang oleh Imam Ahmad bin Hambal, yang kemudian beliau Imam Ahmad dan beliau disisi oleh Al-Ma'mun, tapi di sisi lain Al-Ma'mun ini sangat cinta sekali dengan ilmu pengetahuan yang kemudian memberikan perkembangan sangat luar biasa bagi ilmu pengetahuan. Nah, kenapa? Pertanyaan yang paling penting adalah ketika kita bahas apa namanya, matematika Islam ini adalah kenapa ya matematika itu di dalam peradaban Islam itu, bahkan sains dan ilmu pengetahuan lain itu berkembang sangat pesat sekali. Nah ini yang paling penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena memang ternyata para ilmuwan Muslim itu tidak bekerja, tidak mempelajari suatu ilmu hanya untuk kekayaan intelektual aja. Pokoknya belajar matematika biar dapat nilai 100, cuman biar bisa dapat apa, menang olimpiade misalkan, hanya untuk biar bisa masuk kampus bagus gitu. Enggak sekedar itu, tapi mereka menggunakan itu untuk diterapkan di dalam kehidupan. Kenapa bisa diterapkan dalam kehidupan? Karena sebetulnya kalau kita lihat banyak, seperti Al-Khwarizmi nyebutin di muqaddimah kitabnya, salah satu versinya, beliau menyebutkan bahwa kenapa sih beliau itu mau belajar matematika, selain kemudian buku Fil Jabr wal Muqabalah ini ditulis karena permintaan khalifah, tapi beliau menyatakan bahwa saya menulis buku ini karena belajar matematika. Saya belajar matematika, kata Al-Khwarizmi, itu karena sebagian besar ibadah kaum muslimin itu membutuhkan matematika. Sebagian besar ibadah kaum muslimin membutuhkan matematika. Ilmu yang paling jelas ilmu waris. Jadi ada Al-Khwarizmi juga punya kitab Al-Wayasa. Itu tentang waris dan wasiat gitu. Jadi kan kalau kemudian seorang laki-laki itu menikah, punya anak 2, kemudian dia meninggal, itu kan hartanya enak tuh masih agak enak kan membaginya ya. Cuma ninggalin istri sama anak misalkan, itu enak pembagiannya, istri berapa, anaknya berapa, tinggal jumlah total dibagi kali seperberapa nih bagiannya kan gitu ya. Nah cuma permasalahannya seorang laki-laki tidak ada kemungkinan seorang laki-laki tidak hanya punya 1 istri, ya kan, bisa jadi 2, 3 atau 4, anaknya bisa lebih banyak lagi, atau bisa jadi dia meninggalkan orang tua, mbah-mbahnya masih hidup. Zaman dulu kan kayak gitu ya kan, mbah buyutnya kadang masih hidup ketika ini anak orang ini meninggal gitu. Nah ini pembagiannya gimana? Nah Al-Khwarizmi kasih detail tuh di kitab tersebut, Al-Wayasa. Jadi kalau di buku terjemahan ini itu ada 2 kitab sebenarnya terjemahan ini. Nah tentang itu detail. Termasuk kalau kita lihat kenapa sih ya orang-orang sekolah zaman sekarang, kita kalau belajar matematika itu pasti banyak banget latihan soalnya. Itu ternyata di Al-Khwarizmi di bukunya juga banyak tentang studi kasus. Nah, studi kasus itu jelmaan sekarang adalah latihan soal. Nah, itulah kayaknya itu apa cara belajar kita yang sekarang ini kebanyakan diajarin guru-guru kita dengan banyak latihan soal itu cara yang ini juga deh. Cara yang dipakai oleh Al-Khwarizmi juga dalam menulis kitabnya dengan banyak studi kasus. Makanya kalau buku yang tadi itu, kalau kita buka daftar isinya, itu studi kasus pertama, studi kasus kedua, studi kasus ketiga, studi kasus melulu tuh, paling banyak studi kasus. Ya, kayaknya judul materinya nggak ada deh, studi kasus doang gitu ya. Nah tapi itu yang terjadi gitu. Nah ini matematika Islam yang sebenarnya kalau saya rasa lebih tepat kalau kita nyebutin matematika Islam itu adalah matematika yang berkembang pada masa peradaban Islam yang begitu sangat luar biasa, diakui oleh banyak sejarawan dunia, bahkan sejarawan non Muslim sekalipun itu dia mengakui begitu luar biasanya ilmuwan Muslim ini gitu. Karena memang ada tuntutan itu untuk mempermudah ibadah misalkan.
termasuk di bidang lain lah, misalkan di bidang lain ketika robot, misalkan robot pertama Al-Jaziri, bener ya, Al-Jaziri ya, Al-Jaziri yang bikin robot pertama. Robot apa yang dibuat Al-Jaziri yang pertama? Robot wudhu, robot buat wudhunya Sultan gitu. Jadi Sultan itu kalau mau wudhu jadi nggak repot-repot, udah robot datang ngacurin air, dia wudhu, sholat di tempat, karena tugas Sultan itu banyak kan. Kalau harus ke musola dulu, ke masjid dulu, atau ke tempat lain dulu agak repot. Nah ini datengin aja nih tempat wudhu, apa namanya, robot wudhu nih, ngancurin air kemudian berwudhu di situ, dia bisa sholat di tempatnya langsung. Dia habis sholat bisa langsung kemudian kerja lagi. Tentunya sholat sunnah ya yang dilakukan oleh Sultan itu. Nah ini kan lebih enak gitu, nah, dan lain sebagainya. Artinya perkembangan itu terjadi karena memang ada tuntutan kehidupan, tuntutan dalam ibadah. Kita bisa lihat ibadah-ibadah kaum muslimin, dan kita dimudahkan sekali, banyak sekali zaman sekarang. Kayak tadi pelajarannya Umar Khayyam tentang apa tadi itu, bagaimana nanti kita bisa trigonometri, munculnya trigonometri bola itu kan karena memang Islam ini peradaban yang selalu terus meluas. Jadi mulai dari Madinah, terus kemudian meluas ke berbagai wilayah yang sampai jauh, sampai ke Indonesia, jauh banget kan. Kita kalau haji aja masih jauh banget gitu, butuh berapa hari gitu perjalanannya, mungkin nggak sampai 2 hari lah, tapi kan ada jarak yang jauh gitu untuk sana. Itu kan kalau mau nentuin arah kiblat bingung juga, kita mau jalan udah jalan ke sana, nentuin arah kiblatnya kemana nih, kalau kita sekarang ada di sini nih kemana nih gitu, apa namanya, Ka'bah itu di sebelah mana kita gitu. Kalau sekarang kita lebih enak mungkin ke arah sana pakai kompas, enak gitu kan. Nah, cuma zaman dulu yang belum ada teknologi kayak gitu, akhirnya dipelajarin tuh. Nah, akhirnya bisa nemu salah satu persamaan bagaimana menentukan arah kiblat, termasuk menghitung waktu sholat. Kalau zaman dulu profesi paling ajib itu adalah muadzin. Nah, zaman sekarang kalau ada anak cita-citanya jadi muadzin, bapaknya ngomelnya luar biasa ya kan. Kalau zaman dulu jadi muadzin itu apa namanya, elit tuh jadi muadzin. Kenapa? Karena kalau zaman dulu jadi muadzin itu harus ahli astronomi gitu ya, harus ahli astronomi karena kan harus melihat pergerakan bintang kalau malam ya kan. Karena waktu sholat itu kan Rasulullah cuma ngasih kode-kode alam, kayak pada yang sekarang kita mungkin nggak ngerti ya, kayak subuh itu ketika terbit fajar kedua gitu. Nah fajar kedua, nah kita yang kadang-kadang nggak ngerti tuh terbit fajar itu bentuknya kayak apa. Lawang kita kalau sholat subuh ke masjid keluar rumah gelap-gelapnya sama kayak malam gitu. Fajarnya kayak apa nggak kelihatan gitu. Tapi udah azan subuh aja gitu. Yang kita repot lah biasanya kalau gitu tanpa ada teknologi yang sekarang ada. Ini tuh perkembangan bagaimana Islam itu sangat menghargai ilmu pengetahuan, termasuk di dalamnya matematika. Maka kalau tadi ada teman-teman yang bilang lebih penting bahasa Arab daripada matematika, iya gitu. Karena kalau kita lihat kemunduran peradaban Islam itu ya karena ditinggalkannya bahasa Arab, gitu. Jadi penting banget bahasa Arab, karena untuk memahami Islam itu ya pakainya bahasa Arab. Nah, Al-Qur'annya bahasa Arab, hadisnya Rasulullah pakai bahasa Arab. Penting bahasa Arab, tapi apakah kemudian pentingnya bahasa Arab itu menjadikan matematika ini jadi nggak penting? Nggak lebih penting? Nggak juga. Jadi kenapa kita nggak pelajarin bahasa Arab sebagai kewajiban kita sebagai seorang muslim? Di samping itu kita juga mempelajari matematika untuk perkembangan peradaban kaum muslimin juga gitu. Kan sama-sama dipelajari kan bisa. Toh ilmuwan-ilmuwan Islam zaman dulu contohnya kita nggak harus ahli dalam satu bidang aja. Al-Khwarizmi ahli astronomi juga. Al-Kindi ahli filsafat juga. Umar Khayyam ahli sastra juga. Bahkan Al-Khwarizmi itu ahli astronomi, ahli geografi, banyak lah macam-macam dia. Nah, itu sangat luar biasa gitu loh. Nah, jadi kalau kita ngomongin matematika Islam lebih seru kalau kita menjelaskan bagaimana kemudian Islam itu mengakomodir matematika ini untuk kemudian bisa digunakan real di dalam kehidupan kita, sehingga matematika itu bisa kita nilai bukan hanya sebagai ilmu-ilmu gaib gitu, sehingga sangat luar biasa matematika itu di mata Islam. Itu sangat luar biasa. Islam itu menghargai ilmu pengetahuan karena memang dari situlah Islam itu kemudian lebih berkembang. Mungkin zaman sekarang juga begitu ya, tingkat keamanan teknologi kita mungkin masih rendah. Nah itu mungkin bisa
kita ini lagi, kita kembangkan lagi bagaimana meningkatkan keamanan dalam berteknologi kita gitu. Karena data-data kita kan masih sangat liar sekali. Kalau saya masih tidak percaya keamanan data kalau masih ada SMS masuk nawarin pinjaman. Ada SMS masuk tiap hari nawarin koperasi. Nah, itu tuh nggak percaya tuh dengan keamanan data. Sorry ya. Nah, itu yang kayak begitu. Nah, jadi mungkin kita bisa cari teknologi baru nih. Dan lebih tepatnya dengan adanya matematika gitu. Matematika ini kan queen of science yang kemudian melayani ilmu-ilmu lainnya, ilmu kedokteran, ilmu fisika, kimia dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat luar biasa. Jadi lebih tepat, lebih enak kalau kita ngomongin matematika Islam tidak hanya mengkaitkan secara filosofis dari konsep-konsep matematika terhadap nilai-nilai karakter Islam, tapi lebih enak kita ngomongin bagaimana perkembangan peradaban Islam dengan adanya matematika. Sehingga kita kalau belajar matematika itu ada ininya, bisa ada feel-nya gitu untuk belajar matematika lebih seru lagi karena kita ngerasa bahwa ternyata setiap hari kita matematika juga. Gitu. Iya. Nah itu sih yang ingin saya jelasin di ini kesempatan kali ini sehingga kita tidak terjebak nanti pada kalau ngomongin filosofis nanti kadang-kadang kalau kebablasan ya, kalau masih dalam track filosofis yang oke sih nggak masalah ya, tapi kalau nanti sudah kebablasan, nah itu nanti takutnya kayak kecocokologi jadinya. Nah ini kan berbahaya cocokologi juga dalam ilmu pengetahuan dan sains. Gitu Mbak.